Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suarain Aja. Kemarin ada pembahasan yang cukup menarik terhadap thrifting oleh Bapak Adian. Beliau juga memberikan pernyataan terkait sebenarnya Pak Adian ini mewakili dari Asosiasi Pedagang Thrifting, sehingga beliau mengutarakan beberapa alasan kenapa kok thrifting sangat diminati. Beliau juga memberikan gambaran bahwa apa yang Pak Adian pakai semuanya itu thrifting, jaketnya, kemudian sepatunya itu dia suka sekali beli thrifting. Termasuk saya, jaket saya itu juga thrifting, saya sangat suka. Tapi Bapak Adian memberikan alasan kenapa Gen Z membeli thrifting itu dari faktor lingkungan, karena ternyata bisa hemat hemat pemakaian air, karena ternyata industri tekstil memberikan pemakaian debit air yang cukup tinggi. Hanya satu bahan saja itu bisa sampai 3.000 sampai ada yang 2.700 mili kebutuhan airnya. Bayangkan jika sampai ribuan pieces, puluhan ribu pieces, ratusan ribu pieces, itu kan memang membutuhkan debit air yang cukup tinggi, terutama, dan juga menghasilkan limbah, pastinya limbah dari industri tekstil. Itu dampak lingkungan yang disebutkan oleh Bapak Adian Apitupulu. Dia lebih faktor ke lingkungan, katanya Gen Z melek dampak lingkungan. Juga Pak Adian menyebutkan yang ilegal justru lebih banyak adalah impor produk-produk Cina, tekstil dari Cina, bukan dari thrifting. Thrifting hanya sekian persen. Itu alasan-alasan yang disampaikan, diutarakan oleh Pak Adian terhadap thrifting ini, sehingga inginnya ada jalan tengah antara pemerintah dengan pengusaha thrifting ini. Tapi yang bagi saya yang sedikit kurang sepakat itu, beliau Pak Adian ini menyebutkan alasan utama Gen Z milih thrifting itu karena faktor lingkungan. Kalau saya tidak, faktor lingkungan mungkin kebetulan ternyata Gen Z selera terhadap thrifting, ada dampak positif terhadap lingkungan tersebut yang disampaikan Pak Adian tadi. Itu ada salah satu dampak tanpa sengaja oleh Gen Z. Ternyata dengan habitnya Gen Z memilih thrifting itu membantu dampak lingkungan tanpa sadar. Itu positif sekali. Ternyata bisa mengurangi limbah industri tekstil karena kita memilih thrifting yang tidak melewati proses industri. Seperti itu. Yang bagi menurut saya pribadi, kenapa Gen Z milih thrifting, salah satunya adalah karena pasti cost dulu, atau lebih murah, harga lebih murah. Itu yang paling dominan kenapa Gen Z memilih thrifting, bukan karena dampak lingkungan yang menurut saya itu ketidaksengajaan. Harga lebih ekonomis, anak-anak Gen Z yang kebetulan saat ini ekonomi sedang sulit, pasti ingin bergaya, ingin style, terjaga. Pilihan utama pasti thrifting, karena selain harga murah, bisa lebih hemat. Thrifting selalu memberikan pilihan keunikan model, estetik, anti mainstream, itu pasti. Seperti jaket yang saya pilih juga thrifting, tidak pasaran. Ketika saya pakai seperti ini juga ada rasa lebih pede, meskipun pasti orang juga tahu, oh itu thrifting, itu barang bekas. Oke, karena kita memang memilih pilihan thrifting ini dari segi hemat, tapi keunikannya atau jarang ada, tidak pasaran. Bahasa kita selalu bilang tidak pasaran produk yang kita pakai ini, jarang yang pakai istilahnya lah. Ketika pakai produk seperti ini, kita jalan keluar kemana itu kan tidak resiko ketemu kembarannya. Beda dengan kita beli produk lokal di pasaran, cukup banyak sekali, itu rawan sekali nanti kita pas pakai di acara tertentu ternyata banyak yang pakai produk yang sama seperti itu yang mengganggu kita. Selain dari keunikan, selain dari harga hemat, juga pasti karena pengaruh media sosial, karena
di tahun-tahun terakhir ini kan sangat ngetren sekali thrifting, sehingga memang orang yang awalnya tidak mengerti thrifting atau tidak menyukai thrifting juga akhirnya ikut-ikut karena bagus ya, karena lebih murah, lebih hemat. Bayangkan biasanya kita beli jaket yang harga 500.000 ke atas yang original lokal, bisa didapat dengan harga 100.000, 200.000, itu yang harga-harga standar, tapi sudah kualitas sudah cukup baik. Itu pasti kita akan pilih ke situ, ke low budget tadi, tapi dengan model dan kualitas yang mumpuni dengan harga seperti itu. Itu pilihan, itu faktor utama menurut saya Genzi kenapa pilih thrifting. Dan plusnya memang tambahnya adalah ternyata bisa membantu lingkungan, itu nilai plusnya. Tapi apa setelah dari pernyataan Bang Adian, Pak Purbaya menanggapinya bagaimana dengan thrifting? No, masih tetap sangat tegas sekali. Karena secara aturan menurut Pak Purbaya memang barang import ya wajib barang dalam keadaan baru, itu sudah aturan, sudah undang-undang. Juga dilarang import barang bekas, itu adalah undang-undang, bukan karena oke, kita akan bayar pajak, ya bukan. Ketika bayar pajak juga tidak bisa serta-merta menjadi legal, produk ilegal itu juga. Tapi ketika mau di legalkan, memang harus perlu beberapa pihak, kesempatan beberapa pihak untuk memberikan aturan-aturan tersebut, aman tersebut, karena biar tidak melanggar aturan dan biar ada solusi tengah antara pedagang lokal, antara thrifting ini bisa sama-sama ada win-win solution seperti itu. Tapi memang sangat bagus Pak Purbaya tujuannya untuk melindungi industri tekstil domestik, bagus, karena industri tekstil domestik juga pasti akan memberikan kontribusi lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Itu yang dijaga oleh Pak Purbaya. Tapi harusnya dengan kasus thrifting ini, pengusaha-pengusaha domestik lokal yang bergerak di tekstil, terutama di stylist, ini harus berlomba-lomba untuk mengejar, bukan hanya asal buat ya, tapi ada value-nya, mungkin dari desainnya, mungkin dari kenyamanan bahannya, kualitas produknya, itu harus bisa mengikuti atau menyaingi produk-produk thrifting ini. Jangan sampai ketika thrifting ini nanti benar-benar tidak disetujui atau dihilangkan, ini pasar Genzi ini ada agak sedikit kecewa untuk harus membeli produk-produk lokal yang sekiranya masih secara model, secara keunikan produknya itu masih di bawah standar thrifting. Itu yang harusnya dipikirkan juga, jangan sampai menghilangkan hal tersebut. Juga harus memenuhi kebutuhan dari kita sebagai konsumen. Itu tujuan win-win solusinya seperti itu. Harus ada sama-sama, harus ada komitmennya ketika program baru ini nanti disepakati bersama harus seperti apa. Tapi jika thrifting ini tetap berlanjut, memang harus ada aturan-aturan tegas dari pemerintah bagaimana mengatur thrifting ini bisa tidak mengganggu atau tidak sampai melanggar undang-undang sehingga menjadi produk ilegal tapi dipaksakan menjadi legal, itu jangan sampai. Kemudian juga disinggung masalah yang merusak UMKM kita, itu sebenarnya bukan faktor terbesar, bukan karena thrifting, karena memang sebenarnya ya pelaku-pelaku importir nakal ini bukannya thrifting, produk-produk baru pun masih banyak yang dimainkan di surat-suratnya. Jadi masih PR banyak oleh Pak Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan untuk memperketat lagi ya pintu masuk yang rawan sekali dipermainkan ini. Jadi jangan sampai ada produk-produk ilegal, baik itu baru, baik itu thrifting, tapi memang mereka melanggar aturan-aturan yang ada. Atau seperti kemarin masih ditemukan juga ada perubahan harga yang sepertinya sengaja dilakukan oleh oknum, baik itu importer maupun mungkin dari internal
bea cukai sendiri, tapi itu masih perlu dibuktikan. Tapi sepertinya hal itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Itu yang menjadi PR bersama. Oke ya, abangku. Itu tadi tentang thrifting. Saya masih tetap menyukai thrifting. Bagaimana dengan abangku sekalian? Tulis komentar di bawah. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.